Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for the chance that given to me today. I would like to present my review of article dalam mata kuliah BIPA. Saya mulai saja untuk mempresentasikan dan saya akan berbagi layar. Tunggu sejenak. Saya lihat dulu. Ya, terima. Jadi saya akan mempresentasikan kajian atau artikel yang sudah saya review terkait strategi pembelajaran BIPA. Ya, jadi critical review revisiting Trisikandi film as gestural multimedia on teaching ini and itu Dexis to foreign students. Jadi ini adalah judul artikel yang sudah saya kaji dan saya akan presentasikan terkait pembelajaran BIPA dan kita mulai saja. Judulnya seperti ini, yakni Revisiting Trisikandi Film as Gestural Multimedia on Teaching ini and itu Texts to Foreign Students. Kemudian di slide berikutnya saya akan menjelaskan the aim of the study. Jadi tujuan dari penulisan artikel ini, yakni yang pertama adalah describe the gestural use of ini and itu Dexis, kemudian to determine the gestural function on those Dexis use, and the third, to find relation between gesture and verbal Dexis of Trisikandi film. Jadi ini adalah tujuan dari artikel yang saya kaji. Yang pertama mendeskripsikan tentang gestural use, jadi ini dan itu Pak, atau Dexis ini dan itu, kemudian menentukan fungsi gestural function atau penggunaan Dexis yang ini dan itu. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir adalah menemukan hubungan antara gesture verbal dalam film Trisikandi ini. Dan setelah dikaji tujuan dari penelitian ini, memang lebih menekankan pada Dexis ini dan itu yang ada di film Trisikandi, dan berdasarkan film itu akan diajarkan ke peserta didik atau siswa atau pembelajar asing di mana penggunaan ini dan itu dalam film ini dapat dijadikan materi pembelajaran atau media pembelajaran agar siswa lebih paham penggunaan Dexis ini dan itu. Dan sehingga di sini kalau dilihat ada critical review of the aim of the study dari saya, di mana the purpose is clear and relevant to the field of study being researched. Jadi tujuan penelitian ini sudah cukup jelas dan relevan dalam bidang kajian yang diteliti. Namun dilihat dari judulnya yang berkaitan dengan revisiting film Trisikandi sebagai multimedia gestural dalam pengajaran Dexis ini dan itu untuk pembelajar asing ini, tujuan ini lebih hanya menjelaskan terkait Dexis, bukan berfokus pada pemanfaatannya pada pembelajaran BIPA. Nanti kita akan lihat bagaimana lebih dalam lagi saya akan menjelaskan terkait artikel yang direview ini. Berikutnya metodenya. Metode di sini metodenya, this is a qualitative study with multimodal corpus approach. Jadi di sini mohon maaf sebelumnya saya akan menjelaskan mungkin apa yang disebut dengan Dexis itu ya sebelum ke metode. Jadi Dexis itu adalah kata atau frase ya teman-teman, dan Dexis ini juga ada terdiri dari 3 jenis. Ada Dexis ruang
yang disebut contohnya ini, itu, begitu. Kemudian ada deksis personal, saya, kamu, dan ia. Kemudian deksis waktu, misalnya kemarin, sekarang, dan besok. Jadi ini kalau di artikel ini dia lebih ke deksis yang disebut yang ini itu seperti itu deksis ruang. Jadi ini itu kan yang sering kita gunakan dalam penggunaan bahasa Indonesia. Jadi ini dijelaskan melalui film. Oke, kita move ke metodenya. Metode dalam penelitian ini adalah qualitative study, ya. Jadi penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan multimodal korpus atau korpus multimodal. Jadi di sini mereka menggunakan teori CREST, di mana multimodal ini mengacu pada analisis wacana yang menggunakan berbagai jenis materi untuk dianalisis seperti gerakan, ucapan, gambar, tekstur tulis, musik, atau film, atau juga dalam sebuah situs web. Jadi di sini peneliti ini mereka meneliti deksis yang ada di film Triga Srikandi ini, dan penggunaan ini, itu, dan sebagainya diteliti dulu sebelum. Sangat baik sih, dan sebenarnya sangat baik. Jadi sebelum materi atau media yang mereka akan berikan ke siswa, mereka meneliti ini dulu, apakah isi dari materi atau yang dalam film ini sudah benar-benar tepat dan bisa memperkaya dan bisa digunakan dalam pembelajaran BIPA sebelum langsung diberikan. Jadi mereka menganalisis dulu apa yang deksis yang ada di Srikandi ini seperti apa, dan itu setelah itu mereka akan memberikan kepada siswa seperti itu. Dan kemudian selanjutnya adalah metode, masih berhubungan dengan metode. The focus of the study were both verbal and non-verbal element of this Srikandi film. The verbal element involved ini and itu deksis, while non-verbal elements were body movement, expression, and intonation. The data were retrieved through observing the film clips. Then the data collection procedure was begun by downloading the video from the internet. The film was watched to identify the verbal and non-verbal elements. And then sebagai notes-nya, catatannya, methods are appropriate for answering the research question posed and the research objective. Jadi memang fokus dari penelitian ini adalah elemen verbal dan non-verbal dari film Triga Srikandi. Jadi mereka meneliti dulu apa itu non-verbal dan verbalnya yang berhubungan dengan bahasa Indonesia yang akan digunakan oleh pembelajar asing di film ini. Kemudian kemudian data ini diambil dari film ini sendiri, ya, observing the film clips. Dan selanjutnya prosedur pengumpulan data ini dimulai dari, jadi mereka mulai mengumpulkan data. Prosedurnya itu mulai dari mengunduh film ini, data, kemudian film tersebut ditonton untuk mengidentifikasi unsur-unsur verbal dan non-verbal yang ada. Sebagai catatan, method are appropriate for answering the research. Jadi kalau dilihat memang dari research questionnya, metode ini sesuai untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan, dan dilihat juga dari tujuan penelitian yang tadi saya sudah bacakan atau jelaskan. Selanjutnya kita masuk pada research, ya. Based on the annotation process, the basis of ini dan itu were used in various contexts on the film. Jadi saya jelaskan bahwa berdasarkan proses anotasi ini, deksis ini dan itu yang digunakan dari berbagai konteks pada film ini
deeksis ini dan itu digunakan untuk menunjukkan objek nyata maupun imajiner. Jadi fungsi gesture yang ditampilkan dalam film ini beragam, mulai dari fungsi deiktiknya, representasionalnya, interaktif, bahkan pencarian datanya atau pencarian katanya. Kemudian untuk hubungan verbal dan non-verbal dalam film ini menggambarkan adanya hubungan saling menguatkan. Jadi ada di sini saling menguatkan, kemudian melengkapi, bahkan menambah, mengintegrasikan, mempertentangkan, bahkan menggantikan. Dan selanjutnya slide selanjutnya di sini, jadi di sini mereka membuat tabel analisis kata-kata verbal dan non-verbal di film dan melalui dialog ya tokoh-tokoh yang ada di sini dengan sangat jelas. Jadi ada contoh untuk verbal dan non-verbal ini, fokus untuk kata ini dalam film ini digunakan, mereka jelaskan ada Pak Udi, kemudian Pak Shiftnya, jadi dan ada dialog-dialog dan nantinya film ini ketika diperlihatkan kepada siswa, siswa dapat benar-benar bisa memperhatikan dialog-dialog yang memiliki contoh penggunaan ini dan itu atau yang disebut dengan verbal atau non verbal ya, seperti itu kalau jadi ada di sini ada Pak Udi dengan Shift ya, ada selama ini kloter terbaik yang diperoleh. Jadi ada penggunaan kata ini seperti apa sehingga ini ada di percakapan ini ada di film dan itu diharapkan dapat memudahkan siswa memahami penggunaan ini dan itu pada yang sebenarnya. Selanjutnya ini juga ada, ini saya ambil dari artikel ini penjelasannya yang cukup mendetail ya teman-teman, Bapak Ibu Prof, Memprof Kartin ini. Jadi ada elemen, nah ini juga ada saya kutip-kutip yang dari dengan sangat mendetail ya. Jadi ada dialog-dialog yang ada di film ini dan ini film ini kan akan dipertontonkan ke siswa, diharapkan siswa akan lebih memahami penggunaan kalimat verbal dan non-verbal dan penggunaan ini itu dan yang disebut dengan deeksis itu melalui film ini seperti itu. Kemudian kita lanjut pada akhirnya pada kesimpulannya, using textbook for main learning source for teaching deeksis is not enough. Deeksis ini dan itu are important part of language learning. Therefore, a teacher must consider media for effective teaching by using film as multimedia. Two elements are possible to present at BIPA classroom in one time. The verbal, which includes deeksis ini and itu together with non-verbal aspects such as gesture, expression, and intonation, is reflected by Trisikani film. After knowing the verbal and non-verbal element ini in the film, is BIPA teacher to identify function and relation among them. Jadi di sini saya menyimpulkan berdasarkan proses anotasi, deeksis ini dan itu digunakan dalam berbagai konteks dalam film. Ya, jadi kan kemudian deeksis ini dan itu digunakan untuk menunjukkan objek nyata maupun imajiner. Kemudian fungsi gesture yang ditampilkan dalam film ini beragam. Dan kemudian tadi juga dijelaskan, kemudian film ini menggambarkan adanya hubungan yang baik ya. Kemudian pada intinya diharapkan yang ada di dalam film ini bisa membuat siswa terbantukan supaya
dapat belajar dengan baik bagaimana menggunakan bahasa Indonesia, terutama dalam pemanfaatan kata-kata tertentu atau deksis ini dan itu seperti itu. Dan pada dasarnya pemanfaatan film ini cukup baik menurut saya dalam pembelajaran BIPA, apalagi sudah dikaji terlebih dahulu isi atau materi yang ada dalam film tersebut. Kemudian novelity-nya, jadi memang kita harus di kajian review ini apa kebaruan atau hal-hal yang bisa kita ambil yang merupakan inovasi apa atau yang bisa kita gunakan dalam pembelajaran BIPA. Jadi film Tiga Sri Kandi ini menghadirkan jadi presented gesture variation that influence type of gesture function and relation. The function of gesture Jadi saya jelaskan saja. Jadi film Tiga Sri Kandi ini menghadirkan variasi gesture yang mempengaruhi jenis fungsi dan relasi gesture. Kemudian di film ini menghadirkan multimedia yang diharapkan ide-ide imajiner atau hal-hal abstrak yang dapat dengan mudah dipahami. Jadi saya sudah pernah menonton film ini. Film ini sangat baik karena ini berdasarkan kisah nyata terkait tiga orang atlet Indonesia panahan yang kita ketahui bahwa panahan ini merupakan cabang olahraga pertama yang mendapatkan medali dan mengangkat nama Indonesia. Nah, seperti itu. Jadi di sini juga mereka bisa selain memanfaatkan film sebagai multimedia atau media dalam pembelajaran dan siswa lebih mudah untuk jadi novel belajar. Di sini juga melalui film Tiga Sri Kandi ini juga satu kali menjelaskan kepada mereka terkait budaya atau spirit-spirit yang bisa diambil dari film ini. Ya, seperti itu. Jadi memang lebih menekankan pada learning multimedia will assist language teacher to improve vocabulary of learners, then make it easier for students to understand the material and enjoy learning. Jadi memang benar pemultimedia ini kan bisa membantu guru bahasa untuk meningkatkan kosakata, bahkan lebih memudahkan memahami materi dan mereka lebih enjoy. Selain itu juga dari film ini ada banyak hal yang bisa dipelajari oleh siswa seperti itu. Dan ketika mereka lebih nyaman, tidak ceramah seperti itu, tetapi ada strategi baru dengan menonton film, mereka akan lebih cepat menguasai karena mereka merasa lebih enjoy. Apalagi multimedia ini boleh mereka bisa tonton lebih dari sekali supaya lebih memahami. Jadi kan pembelajaran ini lebih digital seperti itu. Kemudian dalam segi di sini range-nya jadi kekuatan dari artikel ini ada banyak, jadi saya melihat. Kemudian yang jadi di sini saya yang pertama kalau dilihat, this research journal is highly relevant to the field of BIPA and provides useful practice in implication in BIPA learning. Jadi pada dasarnya kelebihan atau kekuatan dari jurnal atau artikel yang ada ini cukup relevan dalam bidang BIPA dan memberikan implikasi praktik yang berguna
dan bermanfaat pada pembelajaran MIPA seperti itu. Kemudian in term of language writing style is quotes easy to understand. Dari segi bahasa atau gaya penulisan saya cukup mudah, maksudnya bisa dipahami, tidak begitu sulit untuk memahami. Kemudian referensi yang jadi the reference used in this journal have sufficiently relevant. Jadi referensi yang digunakan dalam jurnal ini telah mengutip sumber-sumber yang cukup relevan dan kredibel, serta peneliti memberikan argumen yang cukup mendalam sesuai dengan yang dibutuhkan. Untuk berikutnya terkait novelty jadi kebaruan dari penelitian ini adalah bagaimana kita dapat memanfaatkan multimedia dalam bentuk film dan siswa mendapatkan pengalaman yang bermakna dengan menelaah secara langsung penggunaan deksis ini dan itu melalui dialog yang ada dalam film sehingga pembelajaran itu lebih menyenangkan dan sesuai dengan minat siswa saat ini yang lebih cenderung ya tadi saya jelaskan juga di kesimpulan yang lebih cenderung dan senang memanfaatkan media digital. Selanjutnya ada kekurangan dari artikel ini saya lihat dari hasil penelitian yang dipaparkan ini tidak menjelaskan bagaimana hasil belajar dan refleksi pembelajaran terkait pembelajaran multimedia memanfaatkan film. Iya, karena memang saya memang di tujuannya ini kan memang lebih ke deksis yang ada di film Tri Srikandi. Namun tetap harus dijelaskan, merefleksikan juga bagaimana pemanfaatannya pada MIPA. Bagaimana bahkan saya tidak menemukan langkah-langkah hanya lebih ke pengumpulan data, video dan tetapi tidak. Walaupun begitu kan kita harus menjelaskan langkah-langkah pemanfaatannya dalam kelas itu seperti apa, itu tidak ada. Kemudian ya tadi ini juga this journal does not explain the steps, seperti itu, tidak ada menjelaskan langkah-langkah atau pemanfaatannya seperti apa dan bagaimana hasilnya kepada siswa, belum ada. Walaupun memang dilihat dari segi pendekatan dia hanya lebih ke ini dan itu di film itu, tetapi ini kan dikaitkan dengan strategi pembelajaran MIPA memanfaatkan multimedia, dari judulnya saya seperti itu yang menjadi weakness-nya dari artikel ini. Oke, ini ada referensinya. Kemudian terima kasih, demikian penjelasan atau presentasi saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua dalam pembelajaran MIPA. Thanks for the chance that given to me. And then I would like to appreciate and say thank you karena kepada Memprov yang sudah memberikan kesempatan saya walaupun hanya mempresentasikan seperti ini, tetapi dan juga teman-teman semua, semoga kita semua diberikan kesehatan. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.